Bismillahirrahmanirrahim. An-naqidur rabi'u min nawaqidil Islamil azimi. Pembatal keempat dari pembatal keislaman yang besar. Man i'taqada anna hadya ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadihi. Orang yang berkeyakinan bahwasanya petunjuk dari selain Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih sempurna, lebih bagus daripada petunjuk beliau. Aw anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi. Atau berkeyakinan bahwasanya hukum dari selain Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih bagus, lebih baik daripada hukum beliau. Kalladzi yufaddiluna hukma at-tawaghiti ala hukmihi fahuwa kafirun. Seperti orang-orang yang lebih mengutamakan hukum-hukum tawaghut daripada hukum-hukum Islam, maka dia kafir. Ya, namun dengan catatan kalau hukum-hukum tersebut bertentangan dengan Islam. Kalau hukum-hukum tersebut bersesuaian dengan Islam atau tidak terlarang dari Islam, maka tidak masalah. Wa man i'taqada anna al-anzimata wal qawanina alladhi yasunnuha an-nasu afdalu min syari'atil Islam. Demikian juga orang yang berkeyakinan bahwasanya anzimah, aturan-aturan, wal qawanin, dan undang-undang yang dibuat oleh manusia itu lebih baik, lebih afdal daripada syariat Islam. Au annaha musawiyatun laha, atau setara dengan syariat Islam. Au annahu yajuzu at-tahakumu ilaiha, atau berkeyakinan bolehnya berhukum dengan hukum-hukum tersebut, ya, tadi yang bertentangan dengan hukum Islam. Walau i'taqada anna al-hukma bisyari'ati afdalu, walaupun dia tetap berkeyakinan hukum syariat itu lebih utama. Namun kalau dia menganggap boleh berhukum dengan hukum-hukum tersebut, ya, maka tetap termasuk yang bisa membatalkan keislaman. Wa anna nizam al-islami la yasluhu tatbiquhu fil qarnil 20, atau berkeyakinan bahwasanya syariat Islam, hukum Islam tidak layak, tidak pas untuk diterapkan di abad ke-20. Au annahu kana sababan fi takhallufil muslimin, atau berkeyakinan bahwasanya penerapan Islam kembali kepada ajaran Islam itu adalah sebab terbelakangnya kaum muslimin, sebab mundurnya kaum muslimin. Au anna al-islama yahsurul alaqata baina 'abdihi wa rabbih fil masjid faqat, atau berkeyakinan bahwasanya Islam membatasi, ya, hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala, hanya di masjid saja. Duna ayyatadakhala ad-dinu fi sa'iri syu'unil hayati. Tanpa berkeyakinan bahwasanya agama ini yatadakhal, bisa masuk, ya, mencakup semua aspek kehidupan. Ya, maka ini keyakinan yang memisahkan antara urusan agama dengan urusan dunia. Ya, urusan agama, ya, tidak perlu ngurusin dunia, dan urusan dunia tidak perlu dikait-kaitkan dengan agama, kata mereka. Maka ini namanya keyakinan sekuler. Wa yadkhulu fi dzalika aidan, dan juga termasuk pembatal keislaman, man yara anna infadha hukmillahi fi qat'i yadis sariqi. Orang yang berkeyakinan bahwasanya penerapan hukum Allah bagi pencuri yaitu dipotong tangannya, au birajmiz zani al-muhsani, atau dirajamnya pezina yang muhsan. Pezina yang muhsan adalah pezina yang pernah merasakan hubungan intim yang sah, hubungan intim yang halal. Kemudian setelah itu berzina dengan yang tidak halal, maka itu pezina yang muhsan. Hukumannya dirajam sampai mati. Adapun pezina yang belum pernah merasakan hubungan intim yang sah, yang halal, namun dia berzina, maka dia pezina yang ghairu muhsan, hukumannya dicambuk 100 kali. Wala yatanasabu ma'al waqtil hadiri, berkeyakinan bahwasanya hukuman-hukuman ini tidak cocok, tidak pas di zaman sekarang. Wa annahu hasyiyatun yanbaghi an yartafa'a anha dzauqun nasi, dan menganggap bahwasanya hukuman tersebut sadis yang hendaknya memperhatikan perasaan manusia,
sehingga tidak perlu melakukan hukuman tersebut. Maka ini termasuk pembatal keislaman. Wa yadkhulu fi dzalika aidan kullu man i'taqada annahu yajuzu al-hukmu bighairi syari'atillahi fil muamalati. Termasuk pembatal keislaman juga setiap orang yang berkeyakinan bolehnya berhukum dengan selain hukum Allah dalam masalah muamalah. Au fil hudud atau dalam masalah penerapan hukuman kriminal. Au fi ghairihima atau dalam masalah-masalah yang lain. Wa in lam ya'taqid anna dzalika afdalu min hukmi syari'ati, walaupun dia tidak berkeyakinan bahwasanya hukum tersebut lebih utama daripada hukum syariat. La li'annahu bidzalika yakunu qad istabaha ma harramallahu mimma huwa ma'lumun min ad-dini bin darurati. Atau li'annahu bidzalika, karena dengan hal seperti itu, karena dengan dia membolehkan, menganggap bolehnya berhukum dengan hukum selain Allah yang bertentangan dengan hukum Allah, maka dia qad istabaha, dia telah membolehkan apa yang Allah haramkan dalam perkara-perkara yang ma'lumun minad dini bid-darurah, yang sudah diketahui dalam agama secara daruri. Ilmu itu dibagi menjadi dua, ada ilmu daruri, ada ilmu yang nadhari. Ilmu daruri artinya ilmu yang diketahui tanpa perlu belajar, ilmu yang orang sudah tahu semua. Sedangkan ilmu nadhari adalah ilmu yang diketahui harus dengan belajar, perlu belajar, perlu menelaah, perlu membaca, perlu berguru. Sedangkan ilmu daruri, ilmu yang darurah, adalah ilmu yang diketahui secara gamblang tanpa perlu belajar, seperti wajibnya sholat 5 waktu, wajibnya puasa Ramadan, wajibnya pakai jilbab, bahwasanya menikah itu harus dengan wali, bahwasanya menyembah berhala itu kekufuran. Nah, ini ilmu daruri. Nah, orang yang menganggap hukum selain Allah itu boleh untuk dijadikan sumber hukum, untuk dijadikan patokan, padahal dia bertentangan dengan hukum Allah, maka dia telah membolehkan apa yang Allah haramkan dalam perkara yang daruri. Dzalika kama fi zina wal khamri wal riba wal hukmi bighairi syari'atillahi. Nah, ini sebagaimana dalam kasus zina, khamar, minum khamar, riba, dan juga berhukum dengan selain hukum Allah. Artinya orang sudah tahu zina itu dosa, nggak boleh. Khamar itu kalau diminum dosa, nggak boleh. Makan riba itu dosa. Ini semuanya perkara ma'lum minad dini bidarurah, yang sudah diketahui dalam agama secara gamblang, bahwasanya zina itu terlarang, minum khamar terlarang, riba itu terlarang. Demikian juga berhukum dengan hukum selain Allah. Menjadikan hukum selain agama sebagai patokan halal haram, sebagai patokan baik buruk, sebagai sumber hukum. Faman fa'ala syai'an min dzalika fahuwa kafirun bi ijma'il muslimin. Orang yang melakukan hal tersebut, maka dia kafir berdasarkan ijma' ulama, berdasarkan kesepakatan para ulama, tidak ada khilafiyah. Ijma' ulama artinya kesepakatan ulama, kesepakatan dari orang-orang yang dianggap pendapatnya, dan ini menunjukkan tidak ada khilafiyah dalam masalah ini. Amma idza hakama bi ghairi ma anzalallahu li hawan fi nafsihi. Adapun kalau orang berhukum dengan selain hukum Allah karena hawa nafsu, au jahlin bima anzalallahu, atau karena jahil, karena tidak tahu hukum-hukum Allah. Karena dia belum paham hukum Allah dalam masalah ini, bagaimana hukum Allah dalam masalah mencuri, bagaimana hukum Allah dalam masalah zina, bagaimana dia belum paham. Wa huwa ya'taqidu anna hukmallahi huwal haqqu, namun dia berkeyakinan bahwasanya hukum Allah itulah yang benar. Wa huwal wajibu, dan itulah yang wajib untuk diterapkan. Fa hadza fa'ala kabiratan min kaba'iri dzunub, maka dia telah melakukan dosa besar dari dosa-dosa besar yang ada. Orang yang berhukum dengan selain hukum Allah dalam keadaan jahil, namun tetap berkeyakinan hukum Allah itu lebih benar, lebih hak, maka dia telah melakukan dosa besar namun tidak kafir.
wa ta'zimatan min adha'imil itsmi, dan dia telah melakukan dosa yang besar, wa dzalika kufrun duna kufrin, dan ini adalah kekufuran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Wa amman naqidul khamisu, adapun pembatal yang kelima, faman abghadha syai'an mimma jaa bihi ar-rasulu walau amila bihi. Orang yang membenci sesuatu dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, walaupun dia tetap melakukannya, walaupun dia tetap menjalankannya. Ya, dia misalnya tetap menjalankan sholat, tapi dalam hati benci terhadap sholat. Dia tetap pakai jilbab, namun dalam hati benci untuk pakai jilbab, jengkel. Orang yang tetap menjalankan puasa, namun dalam hati benci untuk berpuasa. Fa idza amila bihi fahuwa mubghidun lahu fahuwa kafirun. Kalau dia tetap melakukan itu, namun dalam hati dia benci terhadap amalan tersebut, terhadap ajaran Islam tersebut, maka fahuwa kafirun, dia kafir. Maka Allah Ta'ala firman, dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Hal tersebut karena mereka karihu, karena mereka benci terhadap apa yang Allah turunkan kepada mereka, fa ahbata a'malahum, sehingga hal tersebut membuat amalan mereka ahbata, hangus, amalan mereka hilang. Maka ini menunjukkan kafirnya orang yang melakukan kebencian tersebut. Orang yang benci terhadap apa yang Allah turunkan, orang yang benci terhadap apa yang Nabi ajarkan. Surat Muhammad ayat ke-9. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.